A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rzuqna pahman nabiyyin. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami daripada gelapnya kebodohan, waftah lana wa akrimna wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi, muliakan kami dengan cahaya pemahaman. Waftah lana abwaaba fadlik, bukakanlah bagi kami pintu karuniamu, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah atas kami hikmah, wahai Tuhan yang maha pengasih di antara yang terkasih. Para bapak ibu guru, staf-staf pengajar, pengurus, dan TU lain sebagainya dari UPT SMP 2 Nibung Hangus yang Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini, di hari ini, di penghujung bulan Muharram, mari sama-sama kita memasang niat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan amalan yang kita lakukan ini adalah amalan yang lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat, yakni talabul ilmi. Inna fadlal ilmi khairun min fadlil ibadah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu keutamaannya lebih baik daripada keutamaan beribadah. Maksudnya apa? Ilmu din, ilmu agama. Bukan maksudnya ilmu dunia. Kalau ilmu dunia sudah ada bahagiannya. Tapi kalau ilmu dunia itu adalah untuk mempermudah perkara agama, perkara akhirat, itu juga termasuk dia ta'awun, menolong. Belajar komputer untuk mengurusi masalah agama. Belajar bahasa Inggris untuk menerjemahkan kitab-kitab yang berhubungan dengan agama. Boleh. Belajar masalah geografi untuk supaya mudah menentukan masalah letak tempat, jatuhnya hilal, apa dan sebagainya. Nah, itu semua berhubungan. Mari sama-sama kita pasang niat untuk belajar tentang perkara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan li ridhaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah. Wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Babut tawakkali 'alallahi, bab tawakal, berserah diri, 'alallahi, kepada Allah Ta'ala. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarkandi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, al-faqih penyusun kitab Tanbihul Ghafilin ini, Syekh Abu Lais As-Samarkandi, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Ini sanad hadis dari Haddasana Muhammad bin Fadal, Haddasana Muhammad bin Ja'far, Haddasana Ibrahim bin Yusuf, Haddasana Abdurrahman bin Muhammad al-Maharibi, an Syekh bin Asja, an Salim bin Abil Ju'di radhiyallahu ta'ala anhu qala Isa bin Maryam. Dia mendapatkan perkataan dari kisah Nabi Allah Isa anak Maryam.
salawatullahi alaihi wasallam wasalami. Salat Allah dan keselamatan atas Isa bin Maryam tadi dan Maryamnya juga. La takhbu'u ta'aman li ghadin. Janganlah kalian menumpuk makan untuk besok. Fa inna ghadan ya'ti. Maka sesungguhnya besok itu dia mendatang. Wa ma'ahu rizquhu. Bersama besok itu ada rezekinya. Wanzuru ila zurri. Perhatikanlah oleh kalian kepada zur. Zur itu biji-bijian. Wa may yarzuquhu, siapa yang memberi rezeki akannya. Oh, berarti zur ini karena dia bentuknya kecil seperti zarrah, semut maksudnya, binatang kecil. Wa in qultum butunaz-zurri sigarun. Maka jika engkau katakan perut semut tadi kecil, fanzuru ila ta'iri. Perhatikan pula kepada burung. Fa in qultum lit-ta'iri ajnah. Maka jika engkau katakan bagi burung tadi adalah sayap, ada sayapnya, fanzuru ilal wuhushi ma abdanaha wa asmanaha. Ada pula diperhatikan kepada hewan yang lain. Wuhush ini saya sendiri tidak apa pas terjemahannya. Jadi begini maksud tawakal itu. Ketika Isa putra Maryam, karena Nabi Isa tak punya ayah, walaupun dinisbahkan kepada mamanya, karena ini adalah salah satu perkara yang ajaib. Ada Allah cipta manusia tanpa kelahiran dari dua manusia, Adam dan ayah dan ibu, itu Adam dan Hawa. Tak ada yang mengandung, tak ada ayahnya. Ada manusia yang Allah Ta'ala buat ada ayahnya tapi tak ada mamanya, itulah Hawa. Ada pula kejadian Allah buat ada mamanya tak ada ayahnya, itulah Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi diri kita, bagi Allah Ta'ala kalau dia berkehendak, kun fayakun. Bagi Allah kalau berkehendak, kun fayakun. Makanya dia patut sombong. Karena dia punya segala-galanya. Maka kalau kita baca Asmaul Husna itu ada nama Allah Ta'ala Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu artinya maha sombong, angkuh. Karena semua punya dia patut sombong. Maka kalau ada orang yang mengambil sifat kesombongan, berarti dia lagi mengambil selendang Allah, pakaian Allah. Tak patut diambilnya itu. Jadi kadangkala dititipkan sama dia harta. Lalu dengan harta tadi dia sombong. Harta itu izin Allah. Kalau kita katakan dari bab usaha, sebagai perbandingan, Haji Icun itu, adiknya Haji Ucok itu, sekolah tidak tinggi, SD. Udah itu lagi, kalau orang ke laut, dia dulu ke laut. Orang ke laut, tapi dia jadi toke besar. Di Batubara termasuk orang yang hartawan. Tanah dia di Bagan Batak sana banyak, sampai daerah sana tak bisa berjual lagi karena takut tak ada penghuninya. Desa itu kalau dibelinya semua, jadi desa itu tak hidup lah. Nah itu. Jadi bukan dengan ukuran kamu pintar kamu itu jadi kamu kaya, tidak. Ilmu itu membuat mudah. Jadi kalau dipesankan sama anak pula, nak, sekolah kau betul-betul belajar, kau betul-betul, nanti kau jadi kaya. Ah ini, nanti kalau dia berkaca pula sama Haji Icun tak ada sekolah kuliah-kuliah mak, kaya dia. Bukan itu. Jadi persepsi tentang masalah pendidikan itu lebih dipahamkan agar mudah kehidupanmu. Dulu orang tua saya perempuan itu sempat ada bahasa orang dulu diungkapkannya. Tak apalah lah sekolah tinggi-tinggi. Presiden ada, semua udah ada. Yang penting kalau ke Medan tuh udah bisa baca motor.
bisa baca merek motor tuh tak sesat awak balik. Ada begitu ungkapan. Ada ungkapan begitu. Karena cara mindsetnya itu dulu begini. Tanpa sekolah pun makan juganya, hidup juganya. Pendidikan itu adalah ujung tombak perubahan. Maka beda kalau orang yang punya pendidikan, dia bawa becak sama orang yang tak punya pendidikan. Orang yang ke laut punya pendidikan, punya ilmu beda. Jadi kalau kita pahami kekayaan itu ada dua. Secara zahir dengan harta, secara batiniah dengan ilmu. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Di sini kalau ada yang ahli komputer, jadi guru komputer. Tiba-tiba ada yang lebih expert daripada dia, yang lebih ahli. Ini merasa agak tersorot dia sedikit. Agak ke bawah dia. Yang dipelajarinya itu mungkin komputer yang agak di bawah, ini udah agak tinggi. Dia ahli programmer. Ini sadar sendiri nih. Karena ilmu itu walaupun orang itu nggak punya harta, tapi dia ada suatu aura sendiri. Ya, sama juga dengan ada orang pandai ibaratnya bahasa Inggris. Yang ini memang lebih hebat lagi, poliglot dia. Banyak menguasai bahasa lagi. Ini bukan sekedar bahasa Inggris. Semua bahasa Arab, bahasa ini, bahasa itu banyak. Ini masalah tingkatan tadi. Jadi balik cerita yang dimintakan Bunda Maslina masalah iman itu ya. Jadi tidak menyimpan makanan untuk besok itu adalah melatih ketawakalan kita kepada Allah. Kalau zaman sekarang kan kita sudah punya kulkas. Udah itu lagi kadangkala makanan itu disimpan untuk pemikiran besok disiapkan. Gula, teh, beras, begitu kan. Bahasa maksud Nabi Isa alaihissalam ini, orang-orang itu dulu kalau kita tengok gambaran bentuk Nabi Isa itu kayak gambaran orang-orang yang seperti zuhud. Orang-orang sekarang kayak tasawuf. Ditinggalkannya itu dunia. Mereka ada murid dia selusin ya. Selusin. Yang durhaka itu satu, Yudas Iskariot. Kalau tengok rambutnya panjang, pakai pakaian ala kadar seperti itu, sehingga sampai di dalam Al-Quran ada namanya surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah itu artinya hidangan. Karena pada saat itu mereka lapar, mereka meminta kepada Nabi Isa, kalau memang engkau betul Nabi Allah dan bisa ada kedekatan samanya, coba mintakan maidah minas sama. Hidangan dari langit, turunlah hidangan tuh. Jadi kata Nabi Isa alaihissalam, kalau saat ini kalian itu tidak beriman, seterusnya maka kalian akan masuk neraka, terhina dan sebagainya. Jadi termasuk situ yang sudah menengok mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah Yudas. Maka ketika Nabi Allah Isa dinaikkan ke langit, karena di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, kalau tidak salah ingat saya, ada dua nabi yang masih hidup di langit. Nabi yang hidup di langit, Nabi Isa satu lagi Nabi Idris. Kalau di bumi ini masih ada dua nabi yang masih hidup. Pertama namanya Nabi Khidir, kedua Nabi Ilyas. Kalau Nabi Khidir itu menuntun orang-orang yang tenggelam di laut itu agar ditarik ke pulau. Dan begitu. Atau mayat-mayat yang ditarik ke pinggiran. Kalau di hutan tersesat itu dalam beberapa kitab dikatakan Nabi Allah Ilyas. Nabi Ilyas. Jadi Nabi Ilyas sampai sekarang masih hidup. Jadi begini, mana buktinya gitu. Macam sekarang nih kan sudah ada Facebook, sudah ada YouTube. Apakah Nabi Ilyas sama Nabi Khidir tuh pakai Facebook atau YouTube gitu? Atau mereka pakai TikTok dan sebagainya? Jawabannya wallahu a'lam. Karena teknologi hamba-hamba Allah Ta'ala yang terpilih menjadi Nabi dan Rasul itu lebih daripada kaumnya itu sendiri. Kaumnya. Jadi contohnya, kecepatan malaikat itu di dalam mencabut nyawa, dari langit beritanya langsung kemana? Di Eropa. Lalu dalam detik kemudian di batu bara. Lalu dalam detik kemudian di Medan. Jadi kecepatan itu cepat. Jadi ada satu kisah, ini tentang masalah biji-bijian tadi juga. Masalah keimanan. Ditantanglah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman dikatakan begini, kalau di zaman itu makannya gandum.
wahai paduka raja, karena dia adalah raja, ini biji yang di tangan aku nih, gandum yang udah dibuka kulitnya ini rezeki siapa nih? Jadi Nabi Allah Sulaiman katakan, aku nggak tahu. Mana aku tahu itu rezeki siapa? Atau rezeki makhluk Allah yang mana? Coba engkau tanyakan. Ditanyakan lewat malaikat, Allah alam, ini ibrah. Saya pun tidak mendapati kitabnya, cuman itu sudah beredar di guru-guru kami ceritanya. Itu rezeki orang yang itu rezeki makhluk yang puluhan kilo, makhluk ciptaan Allah yang puluhan kilo dari sini. Lalu dikatakannya, ini rezeki aku, kata. Ini rezeki aku. Buktinya tengoknya, dilemparkannya ke mulutnya, masuk. Rupanya ketika masuk tersangkut di bahagian rongga mulutnya. Karena malu dia, ditinggalkannya, tersangkut kepayahan lah. Tersangkut kepayahan. Dia mau mengatakan, dia mau sombong dengan Nabi Sulaiman, dia tahu katanya ini rezeki aku nih. Rupanya tidak. Karena tersangkut tuh mau dicarinya lah orang yang bisa mengobati. Cari. Rupanya sampai satu tempat. Ada orang banyak ngantri. Rupanya mau berobat. Ini tanya, ini tempat apa? Tempat berobat. Jadi, ini kayak mana? Wah, udah banyak yang berobat. Aku mau ikut berobat, katanya. Kau ikut antrian, duduk kamu. Sangat panjang, ibarat kalau ngantri itu kan. Rupanya di dalam, dia menunggu, duduk di situ. Antriannya banyak. Bersinlah dia. Hasim, kata dia. Ada yang satu kata lagi, ngatain batu. Keluarlah tadi itu, lalu datanglah ayam. Nah itu. Jadi bahasa kata Nabi Allah Sulaiman, rezeki puluhan kilo dari sini. Rupanya rezeki ayam tadi. Yang sebiji tadi. Jadi kita jangan sangka, ini macam ini nih. Tadi baru 2 saya makan. Itu rezeki saya yang jelas 2. Yang ini belum tahu lagi nih. Anda maksudnya begitu. Nah, belum tahu. Rezeki itu yang jelas apa yang sudah kita rasakan. Kalau yang belum rezeki namanya. Siapa yang punya rumah 10, yang dipakai 1, berarti rezeki dia 1 itu. Yang 9 itu hanya sebutan nama saja. Cantelan, rumah si Polan. Tapi belum dinikmati, belum dipakainya. Kan begitu. Wah ini, macam ini makan apa. Itu cerita yang kita rasakan. Baju lagi. Ada baju, udah lama dibeli tak pakai-pakai, berarti belum rezeki. Tiba-tiba, dulu pas kejadian 11 tahun yang silam. Saya sama ibu di rumah, sama istri, belanjalah ke pajak. Beli baju untuk hari raya. Belum lagi rezekinya kebakaran rumah. Nah, jadi berarti baju itu memang tidak rezeki. Rezekinya cuma dibeli saja. Nah, untuk dipakai tidak. Sama juga dengan bapak yang kaki, Pak Sapi'i, semoga Allah sembuhkan. 7 bulan Pak ya. Berarti sekarang umur berapa? 64. Kurang 7. 64. Berarti 63 tahun Bapak berezeki pakai kaki. Alhamdulillah Pak. Tak tahu kita jaminan itu apakah kami bisa sampai sebegitu gitu. Saya sebulan yang lalu jatuh juga dari tangga Pak. Karena Bapak ini tadi cerita masalah sakitnya. Kena engkel saya nih Pak. Bawalah ke siapa? Pematang Rambai itu, Ipul. Wah, dikusuk menjerit lah saya. Ini kalau bangun pagi masih sakit nih Pak. Masih sakit. Tapi sebelum dikusuk biiznillah, waktu sebelum dikusuk payah sholat. Untuk menekuk ya. Udah dikusuk dia, bisalah. Cuman kalau siang-siang begini udah tak terasa. Kalau bangun pagi sakit ya. Kalau bangun pagi sakit masih. Jadi artinya kalau masih bisa saya pakai berarti rezeki saya. Kita ini sekarang Bapak Ibu semua, Allah Subhanahu wa taala, kita ini makhluk baru hari ini. Makhluk yang semalam ditambah lagi umur hari ini. Jadi hari ini masih hidup tuh makhluk baru tuh. Kulit kita ditumbuhkan yang baru, mata kita bisa masih memandang. Kalau sudah tak ditumbuhkan hidup makhluk tadi, maka sudah putus, tidak ada lagi. Jadi orang kan mengatakan begini, tamsilan makhluk baru itu kan yang ada sekarang. Lahir sekarang.
Kalau di dalam kajian agama ini, macam bayang-bayang ini makhluk juga nih. Ketika tidak ada cahaya, tak ada bayang-bayang. Makanya kalau di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, amrun wujudiyun, bayang-bayang itu. Maka disitulah ditengok ketentuan untuk sholat. Ditaruh satu benda, kalau udah bayang-bayangnya mengarah ke matahari terbit, berarti sudah masuk zuhur. Nah, geser sedikit, tergelincir. Tambah panjang karena bayang-bayang itu bisa memanjang. Kadangkala kita ini perkara-perkara yang biasa kita anggap itu tak mendatangkan rasa syukur gitu. Hari ini dikasih kita sehat, dikasih kita nikmat, dikasih kita mudah melangkah. Itu sebetulnya macam cerita Pak Syafi'i lah ya. 63 tahun dibawa ke sana kemari kaki itu. Ya, melangkah. Tapi terasa tak berkaki itu barulah sekarang. Karena sakit. Kadangkala memang begitu kita nih. Kalau udah kena sakit barulah terasa baru punya. Untuk menunjukkan yang ada itu. Sama juga dengan pasangan. Udah meninggal kawan tuh barulah terbayang-bayang dengan dia. Waktu bersama berkelahi-kelahi. Kalau jumpa macam Tom and Jerry, kucing sama tikus. Kalau udah jauh dari mata, apatah lagi ibaratnya pekerjaan membuat dia jauh. Apa namanya, LDR? Apa namanya itu? Mesra betul. Nah, itu. Memang begitu sifat naluri manusia itu. Fitrah kalau bahasanya. Jadi ada cerita sahabat di Medan itu, ini dapat cerita dari orang. Bapak Ibu kan tahu itu yang jamaah Jalan Gajah dulu tuh, jamaah tabligh. Saya tidak tanya percisnya di mana tempat dia itu tinggal. Jadi ada dokter di samping rumah si kawannya itu tadi. Rumahnya bagus, baru bangun, serba cukup lah semua keperluan. Jadi karena ada surat yang memerintahkan dia untuk ke Jakarta, di rumah itu kosong. Dia memelihara ibunya di situ, orang tua dia, sekalian dengan keluarga. Tidak sanggup dia meninggalkan ibu dari situ, dibawanya ke Jakarta. Tapi dia sanksi rumah tuh kalau kosong, nanti entah apa-apa. Jadi kawan ini tadi, yang jamaah tabligh tadi, dia biasa menyewa-nyewa rumah. Karena ditengoknya ini rajin salat, Pak, minta tolong Pak, apa itu? Jagalah rumahku nih. Udah itu Bapak pakailah listriknya, terserah airnya, terserah. Nah, aku kasih bulanan Pak. Tuh. Dia punya rumah cantik, sudah cukup semua fasilitas, hanya berangkat karena tugas ke Jakarta. Bawanya keluarga. Ini kan kadangkala ada orang punya sesuatu tapi tak menikmati. Gitu. Macam yang kalau yang di apa namanya itu? Pegunungan, dataran tinggi macam Cipanas apa di Jakarta itu kan. Kadang-kadang kan orang kaya itu dibuatnya rumah, villa untuk singgah. Tapi yang jaganya itu pembantunya itu. Sebelum datang tuh yang pakai AC-nya pembantunya, yang kolam renangnya pembantunya, mau datang di telepon baru dia bersih-bersih kan ya. Jadi kadang-kala kita ini sama dengan hidup di dunia ini. Semua ini kan cuma titipan nih. Hanya hak pakai. Sama lah dengan cerita ini tadi. Yang lucunya, dia tidak membangun, kolam renang tidak dibuatnya dan lain sebagainya. Tapi dia bisa pakai yang tadi, yang cerita di Medan tadi. Sementara yang punya, memakai rumah dinas yang di sana. Nah itu. Karena tuntutan pekerjaan. Jadi aneh kalau perkara rezeki ini mau kita ceritakan. Disinilah kita harus bertawakal kepada Allah Ta'ala. Supaya iman kita mantap. Tuh. Ini tadi Pak Syafi'i cerita sama saya. 8 ini mana tergambar cucu ini Ustaz? Saya tak tahu cucu Pak Syafi'i 8. Tak tahu, dia yang cerita. Dulu sama Bunda Maslina Tanjung ini, mana tergambar cucu sekian, anak sekian. Yang penting jalan aja terus. Nah, sampai sekarang masih bertahan. Udah berapa puluh tahun, Pak? Pernikahan. Pipi, Pak ya? Ukurannya pipi, bukan?
85. Ya, berarti ya sekitar 37 tahun. Oh, luar biasa itu. Karena orang melewati pernikahan yang 10 tahun aja banyak goyang. 5 tahun banyak goyang. Setahun aja banyak goyang. 6 bulan aja banyak goyang. Karena goyang-goyang. Kenapa? Sekarang nih pengaconya itu Facebook. Pengaconya, luar biasa. Kesetiaan itu diuji itu. Diuji. Apatah lagi kalau ibu-ibu hobi pakai filter. Ganteng, cantik. Wah, kalau tengok, subhanallah, masya Allah, ya Allah. Kata menengok tuh, mulus. Wah, asal jumpa astagfirullah. Laki-laki itu cobaan terbesarnya itu perempuan. Ingat kisah Ferdi Sambo? Itu penggeraknya itu perempuan itu masalahnya. Iya, Pak. Salah perempuan itu. Oh iya. Ibu ini baru sadar apa? Udah lama sadar itu. Makanya kalau kita tengok iblis laknatullah alaih itu keluar dari surga karena dosa kesombongan dia. Dia banyak ibadah, dia keluar, diusir dari surga karena kesombongan. Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa diusir dari surga sebab ketamaan, serakah. Begitu banyak buah-buahan di surga, buah itu kali yang mau dimakan. Begitu banyak pohon-pohon di surga, pohon itu yang didekati. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kau dekati pohon nih, kata Allah. Nanti kalian jadi orang yang zalim, aniaya. Lalu dibisikkan buat iblis, ceritakan buat iblis, ini kalau kalian tak makan, aku ini kan makhluk yang lebih awal daripada kalian. Maka kalian akan terusir dari surga. Tengok aku nih. Di tokonya. Maka nama Khuldi itu bukan nama yang memang disematkan Allah. Iblis yang mengasih. Khuldi itu artinya kekal. Khulud. Jadi, temakanlah. Karena ingin gali apa namanya itu, tetap di surga. Pertama sekali kan didatangi 2 orang. Adam dan Hawa. Kalau dalam Alkitab, dalam Injil itu digambarkan, iblis memasuki tubuh ular. Nah itu, jadi kan dia terusir. Jadi masuk ke tubuh ular, ular tuh menjalar ke taman itu tadi. Nah, dari situlah dia bisa nyampe. Tapi kan ceritanya dia tak boleh lagi di surga. Tapi kok masih bisa kan itu? Jadi dia masuk ke dalam ular. Makanya simbol ular tuh simbol kelicikan. Simbol buruk. Dalam agama-agama, dalam Islam pun gitu ya. Kalau jumpa ular, pukul, bunuh. Gitu. Jadi itu. Jangan pula yang jadi yang model pemburu ular tuh Panji. Nah, jangan, ini cerita bab nampak bunuh. Kalau sholat bahkan nampak, batalkan sholat bunuh itu. Itu. Nah, yang membuat Adam alaihissalam itu melakukan dosa dan dia diterima taubatnya dengan amalan Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena zalamna, zalim dari kata Allah. Lalu turun ke dunia ini, dosa pembunuhan pertama gara-gara dengki, hasad. Hasad. Jadi takabur, toma, hasad. Hasadnya gimana? Si Habil dibunuh buat Qabil karena Qabil ini ganteng. Pasangan dia tuh cantik karena sepasang lahir. Si Habil, Abel kata kalau dalam bahasa Injil kan Abel. Kalau Qabil itu namanya Kane itu. Jadi kalau dulu yang nonton Smackdown tuh, jadi Kane itu ngambil nama dari si Qabil dalam bahasa kita. Karena bahasa-bahasa itu tuh sebetulnya bukan bahasa Arab. Contoh macam Ibrahim. Itu dari bahasa luar tuh Abraham. Masuk dalam Al-Quran jadi Ibrahim. Nah, tanda namanya itu yang lain itu kalau dalam bahasa Arab ada namanya Ajam. Ajam itu nama asing. Nama asing itu tak boleh menerima tanwin. Dan tak boleh dia garis kasroh bawah. Ila Ibrahimah. Tak ada Ibrahimun. Tak ada Ibrahimin. Nah, itu tanda itu nama itu bukan nama Arab asli. Udah itu lagi, apa hasadnya si Qabil ini tadi? Menikahlah si Habil dengan si Iklimah yang cantik dan si Qabil dengan Labudah yang biasa-biasa saja.
Dia merasa iri, lalu datanglah dengki ketika Nabi Allah Adam berhaji. Kalau di dalam kitab dikatakan berhaji dengan ukuran haji zaman itu. Lalu ditimpukkannya lah dengan batu kepala si Habil. Meninggallah dia. Manusia yang pertama yang meninggal, dan itu akibat pembunuhan adalah si Habil. Karena sibuk dia mau mencari apalah yang harus kulakukan dengan saudaraku ini tadi, digendongnya lah sana kemari sampai membusuklah badan tuh. Karena dia tak tahu cara menyelenggarakannya. Nampaknya lah burung gagak menggali tanah, habis berkelahi, dimasukkannya lah saudara dia yang mati burung gagak tadi. Apa kata si Qabil? Alangkah bodohnya lah aku nih. Begitu tuh. Kalau tahu kayak gitu tuh, tak apalah dia menderita. Dia takut meninggalkan saudaranya begitu, dimakan mangsa atau lain sebagainya. Kan hewan-hewan pada saat itu Allahu a'lam dengan Nabi Allah Adam kan masih ada ikatan juga. Ya. Kan bisa saja Nabi Allah Adam minta sama Allah Ta'ala menceritakan, kan begitu. Tapi yang jelasnya Bani Israel pun hancur-hancuran bersebunuhan gara-gara perempuannya. Laki-laki ini fitnah besarnya perempuan. Fitnah besarnya perempuan. Perempuan ini fitnah besarnya adalah kekayaan, kemegahan, kemewahan itu. Karena dia adalah perhiasan. Kalau ditengok dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i. Jadi keinginan manusia itu, laki-laki itu kepada perempuan, dan keinginan perempuan karena dia sudah perhiasan, ingin perhiasan yang banyak, pakaian yang banyak, yang mewah, gitu kan. Kalau bisa jilbabnya macam toko lah di rumah tuh. Lemarinya banyak, sepatunya tuh ganti-ganti. Kalau nanti undangan lain, kalau sekolah lain, baju gitu juga tuh. Kalau bisa setiap mau undangan lain-lain bajunya, kayak artis lah gitu. Kalau bisa. Tapi karena kita nih sadar diri, ya udah yang ada aja disyukuri. Begitu. Jadi dikatakan di sini, coba kamu pikirkan, perhatikan, siapa yang mengasih makan semut? Adakah kamu? Siapa yang mengasih makan yang namanya burung-burung tadi yang terbang? Adakah kamu? Nah sini, ketika kita, tauhid kita tentang masalah rezeki ini betul, maka kita tidak perlu susah memikirkan yang besok-besok. Besok. Jadi begini, kita ini bersedekah ayam. Ya, ayam goreng, entah gulai apa semua. Jadi memang kita tidak apa namanya itu, tidak makan itu gitu. Rupanya diundang kita ke rumah saudara, rupanya makan gulai ayam itu juga. Berarti memang rezeki kita gulai ayam itu. Gitu. Atau ada kadang-kala orang masak itu tapi nggak makan itu. Itu rezeki tadi. Qala haddatsana Muhammad bin Fadli, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ismail bin Ja'far, an Sufyan an Abi Sauda an Abi Majlaz qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma'abali ala ay hali asbah tu ala ma uhibbu au ala ma akrahu li anni la adral khair bima ahabbu au bima akrahu bima uhibbu au bima ukrihu. Jadi kata si Umar radhiyallahu an, tidak tahu aku mana yang terbaik yang terjadi pada diriku. Ya. Apakah kalau musibah itu terjadi itu yang aku sukai atau yang aku benci? Jadi Umar tuh begini. Kalau terjadi yang namanya sakit, kalau terjadi yang namanya musibah, dalam pandangan Allah, itu kita tak tahu. Apakah memang itu lebih baik untuk kita, ataukah itu buruk untuk kita? Kita kan begini, menganggap bahwasanya kalau kena sesuatu yang tidak kita inginkan dengan hati kita, kita anggap itu suatu kerugian. Ada satu kisah begini. Adalah satu keluarga, terdiri dari ayah, ibu, anaknya 3 orang, di dalam mobil, ya, dalam mobil rupanya dalam perjalanan adalah besi tajam, besi
terlempar entah kayak mana. Terpotonglah ban dilewatinya, potongan sempengan besi itu, pecahlah ban itu. Ngutuklah dia. Dia mau pergi nih, tempat saudaranya. Ngutuk dia. Aduh, katanya. Kenapalah begini, katanya. Payah pula ke sana kemari. Wah. Rupanya, tadi kan dia mengiringi motor apa semua. Rupanya di depan sana itu, ada rel kereta api, karena palang pintunya itu tidak turun, dan lampunya tidak hidup, itu tuh motor-motor yang sama barengan tuh, bertabrakan hancur, banyak yang meninggal. Jadi dalam gambaran dia, pecahnya ban ini tadi, di awalnya ketika belum dibandingkan di sana, dia, aduh sial betul aku begini begitu. Tetapi ketika dia sudah dengar, oh mungkin ini terbaik, Allah Ta'ala mau menyelamatkan aku. Begitu. Kan kalau kita nonton-nonton di Facebook itu kan ada kadang gitu. Rupanya gara-gara ada anak minta tolong mengambilkan bola. Ya kan gitu. Dia ambilnya bola. Selamat dia. Gara-gara ngambil bola tadi. Karena dia berpindah. Kalau dia tetap di situ dia tabrak. Atau dia tertimpa dengan begitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kadangkala bagi kita gini kan. Kenapa ya Allah aku dikasih pasangan parah kayak gitu? Mungkin Allah Ta'ala tuh mau menyelamatkan kita dari hal yang lain. Karena Allah Ta'ala itu memasangkan kita dengan yang pas. Namanya pasangan, pas. Itu kan? Namanya pasangan. Sabar sajalah. Mungkin, ya namanya pas. Kalau tidak pas, taklah pasangan. Angan aja lah. Pas angan. Angan aja lah tinggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mindset itu, persepsi kita tentang sesuatu itu tolong diperbaiki. Jadi tadi saya jam 10 ke Siajam ngisi mengajar Nausorob di rumah tahfiz sahabat Quran Siajam sana. Pas balik, karena memang rantai kereta itu udah lama lah dipakai, putus, saya cari rantainya dapat, saya sorong jumpa bengkel, pas muka bengkel tuh masjid Al-Amin, Benteng. Nah, sholat lah situ. Jadi mungkin karena putus tuh suruh sholat oleh Allah Ta'ala singgah situ. Kadang-kala begitu kita ini. Atau kalau cerita bab putus, tak putus ini putus tempat lain. Tapi Allah Ta'ala itu punya rahasia. Termasuk kadang-kala dikasihnya anak kita kurang. Anak saya pertama, alhamdulillah mudah menangkap. Anak saya kedua, payah sekali menangkap. Wah, sampai menjerit-jerit mamanya dalam mau mengajar apa dan sebagainya. Tapi mungkin Allah Ta'ala ingin menunjukkan dia maha kaya. Kau ini kau bisa, kalau yang ini bisa nggak kau? Terima tidak? Kurangnya dia. Jangan yang enaknya saja. Dalam hidup ini kan kadang kayak gitu. Awak dapat nikmat dari Allah Ta'ala, awak katakan awak hamba Allah. Awak bersyukur. Awak mau jadi hamba Allah yang terdekat. Ya Allah, baik kali engkau yang begini, kata kita. Puji dia. Tapi ketika kita dikasih musibah, lupa kita bahwasanya yang memberi itu yang tadi kita syukuri. Hamba yang cek-cek itu yang enak saja yang mau jadi hamba. Kalau yang tak enak dia tak mau dia jadi hamba. Kena sakit tak mau dia jadi hamba. Kena susah tak mau dia jadi hamba. Kan begitu. Karena hamba yang betul-betul hamba itu yang ngasih itu yang baik diterimanya, yang buruk juga diterimanya. Karena pada hakikatnya yang dikasih Allah Ta'ala itu tidak ada yang buruk. Kalau kita terima dengan cara yang baik. Kan dunia ini kan ujian nih. Jadi kalau orang kaya tuh enak dia tuh. Orang kaya tuh ujiannya dengan kekayaannya. Banyak yang ini nanti jawabannya terjadi di akhirat. Bersyukurlah kadangkala orang miskin di dunia ini tidak banyak pertanggungjawabannya ketimbang jadi orang kaya yang banyak pertanyaannya lewat kekayaan itu. Bersyukurlah orang sakit kadangkala dengan sakitnya dia tidak bergerak untuk berbuat maksiat ketimbang orang yang lasak kesan kemari tapi maksiatnya banyak. Makanya dalam anjuran agama nih, di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya. Makruh. Karena tidak mengejar waktu fadilah, waktu pertama sekali masuk isya.
Jadi waktu sholat itu kan ada fadilah, ada lagi namanya waktu ikhtiar, ada namanya waktu jawas, jawas bikarahatin, ada makruh, ada jawas bila karaha, ada lagi tahrim. Kalau waktu fadilah itu ukuran azan, pakai baju, wudu, ya, azan, qomat, wudu, pakai baju, sholat. Wah, itu waktu fadilah paling utama, yang pahalanya itu Abdul Salah fi awali waktu. Abdul Salat itu di awal waktu. Terus setelah itu ikhtiar. Ikhtiar itu waktu yang luas sampai ujung tuh nanti masih bisa melakukan sunat-sunatnya. Masih bisa baca doa iftitah gitu. Tapi ada juga yang namanya makruh. Yang makruh itu yang rukun-rukunnya saja. Fatihah saja baca, tetapi tak dapat baca surah. Tak bisa membaca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbil a'la, yang rukun-rukun yang pokok-pokok saja. Itu namanya itu jawas bila karahah. Ya. Jawas bila karahah. Boleh tanpa makruh. Tanpa makruh. Ada lagi salah saya. Itu jawas bikarahatin itu, pas saja dia. Kalau yang jawas bila karahani, yang pas untuk sunat tadi. Apa ya semalam itu agak-agak. Kalau yang tahrim itu lewat waktu dia. Jadi maksudnya begini, dia salatnya itu dilakukannya 1 rakaat lalu tiba-tiba azan gitu. Yang mau saya fokuskan itu bukan itu persepsi saya mungkin agak lupa lagi, ada kitabnya sendiri. Ada orang dia tidur sebelum Isya, lalu dia bangun, lalu ditanya apakah bisa langsung tahajud? Bisa, karena dia sudah tidur malam. Tapi kalau petunjuk agama nih, sebaiknya kita sebelum Isya itu jangan tidur, lalu setelah Isya itu langsung tidur. Tuh, langsung tidur. Boleh tidak tidur kalau tujuannya itu untuk mempelajari agama. Udah itu lagi ada kemaslahatan, dalam tanda kutip, untuk keperluan yang menunjang aktivitas. Bercakap-cakap dengan pasangan, kan tak mungkin langsung tidur itu. Nah itu. Maka yang sebetulnya ukuran makruh daripada habis Isya itu nonton sinetron, nengok Facebook, nonton YouTube tak ada manfaat, main game. Nah itu. Bahkan kalau yang maaf cakap dinontonnya film bokep, itu jadinya haram. Nah yang itu. Ada unsur pembagian waktu itu. Tentang pemanfaatan. Maka kadangkala kalau kita tengok manusia ini, bukanlah masalah waktu itu yang kurang. Kitanya yang tidak pandai memanajemen itu. Memanajemen waktu. Makanya semua itu ujian. Dengan segala macam yang ada sekarang nih, ada yang kasih sehat, ada yang dikasih HP, HP-nya digunakan untuk yang baik, ada yang digunakan untuk yang buruk, ada juga dikasih harta, hartanya dibuat maksiat. Kan gitu ya. Jadi bermohonlah kita kepada Allah agar kita semua yang hadir ini terbimbing untuk melakukan hal-hal yang baik adanya. Karena iman itu ibarat kalau kendaraan bahan bakarnya, agar terus berjalan kita, bermohon kita kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga seluruh staf daripada UPT SMP 2 Nibung Hangus ini Allah turunkan barakah, Allah lancarkan rezeki, Allah sehatkan badan, Allah kuatkan iman. Sekiranya sampai di situ saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan berkenaan masalah yang disampaikan atau di luar tema apa yang disampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur cepat gitu. Kecuali untuk yang belajar agama. Jadi kalau yang istilah kalau bahasa kami mengayak sama bini, Boleh. Kan tadi sudah saya bahas. tapi kan tak bermanfaat. Oh, kita ngomong sama bini itu bermanfaat, menjalin kedekatan. Memang ceritanya ngalor ngidul lah. Gini, kan tak bermanfaat gini. Slow lah, bercakap ngoceh-ngoceh lah, kan tak bermanfaat. Tidak bermanfaat kontennya, isinya. Tetapi secara komunikatifnya itu bermanfaat, menjalin kedekatan. Itu mana doa kan Ustaz? Hah? Itu pun
mulai dekat kiatnya. Iya, kata kita itu secara badan yang dekat dan ikatan. Maksudnya udah Emosional tidak dekat. sudah terbiasa dekat gitu. Jadi bercakap-cakap, cakap. Apakah itu termasuk? Itu kurang paham Ustaz. Itu termasuk baik. Baik. Pak Guru balik ke rumah. Iya. Nggak ngomong-ngomong habis isya tidur gitu. Besok bangun. Buat gitu lagi. Robot. Hah? Manusia itu kan perlu menjalin kedekatan. Kita sama anak saja sudah kurang komunikasi. Dengan zaman yang begini saja. Anak kasih gadget. Hah? Antar sekolah, balik. Seakan-akan anak kita tuh macam di program kayak komputer saja. Ya. Ada tidak masanya kita dekat? Nah, gimana pelajaranmu? Sehat kamu? Mau main, mau makan? Ada kedekatan. Walaupun kontennya itu aneh-aneh. Yang seloro-seloro tadi. Itulah kedekatan Pak Guru. Yang penting itu bukan kuantitas, tapi kualitas komunikasi. Pendekatan. Iya. Pak Guru seloro sama kawan itu lagi menjalin kualitas komunikasi. Walaupun entah gaya-gaya kadang entah menari-nari, entah ngejek-ngejek. Tapi itu kan menjalin kualitas komunikasi. Kadang-kala kan ada orang mungkin gayanya itu apa namanya itu? Happy, senang orang kalau nengok dia. Dan saya harap Pak Guru begitu. Nah, jadi kita cerita sama istri itu bukan berarti kita membuang masa. Itu ibadah. Maaf Pak Guru. Ngoceh. Maaf Pak Guru. Kalau Pak Guru cerita sama istri orang apa nggak masalah? Nah, maksud saya gitu. Apatah lagi maaf Pak Guru. Pak Guru cerita sama PSK itu apa nggak masalah? Makanya agama kalau kamu cerita sama pasangan itu jadi ibadah. Rasulullah itu kan begitu cerita kisah dengan para sahabat. Kalaulah tempat itu dituangkan di tempat yang baik, apa tak jadi ibadah ketimbang dituang tempat yang tidak baik? Nah, itulah. Jadi Pak Guru itu yang ngoceh yang 1 jam, 2 jam. Itu ingat dulu waktu pas mau-maunya. Nggak ada ikatan aja kalau yang zaman ada telepon tuh sampai ngomong tuh. Udah ya. Mati kan dulu. Rupanya tak mati-mati. Kok belum mati nih? Zaman masih telepon 3310 tuh, Pak. Pak Guru pakai itu dulu tidak? Belum lagi. Belum juga. Nah, berarti Pak Guru edisi lama nih. Iya. Kita tunggu. Saya tuh masih pakai itu Pak Guru. 3310 telepon sama orang rumah. Zaman itu kartunya ada yang telepon Rp50 1 jam apa? Ada dulu entah HM3 apa. Teleponlah sepuasnya. Jamnya itu nelponnya jam kalong Pak Guru, jam 1 malam. Tapi 1 jam 50 perak. Habis batu asa. Iya, yang batu bata, batu asa. Asa dilempar lah. Tekaing-kaing lah kawan. Jadi begitu Pak Guru, tidak ada yang sia-sia. Walaupun konten isinya itu seperti sia-sia. Apakah yang bermanfaat tadi, apakah citu-citu nasihat ibadah aja yang Iya, tidak. Dik, mari sama-sama kita berzikir gitu. Asal jumpa gitu. Sambung ayat gitu. Kacau. Pak Guru pikir dia tidaklah mesti. Kadangkala sama istri ini sama pasangan ngomong porno pun boleh. boleh Ustaz? Iyalah, namanya istri kita, pasangan kita. Bokap tak boleh Ustaz. Hah? Bokap tak boleh kan? Itu khilaf Pak Guru. Khilaf Pak Guru. Khilaf itu terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang saya pakai dari guru-guru saya yang apa? Lebih baik hal itu ditinggalkan. Tapi pendapat yang kedua mengatakan itu boleh. Yang kau pandang apa? Yang kau pandang kan kaca. Ada itu di situ. Ada bondonya di situ. Bisa dibongkar gitu nampak dia. Dalam kitab Hasyiata Qalyubi wa Umairah itu sama dengan refleksi. Ada orang bugil mandi lalu nampak di dalam air. Kita tengok air, apakah kita tengok orang bugil? Tidak. Sama dengan itu. Jadi ada yang gitu. Yang ditengok ini kan pancaran cahaya. Sama dengan kalau HP, kita baca Quran pada HP, apakah kita baca Quran, apa kita memegang Quran? Tidak. Hukumnya hukum HP. Cuman si HP tadi bisa dipasang aplikasi. Udah. Jadi ukuran pertama tuh namanya itu HP. Hukum pemanfaatan HP itu komunikasi.
Cuman dalam HP tadi bisa multifungsi. Bisa dimasukkan aplikasi ini, aplikasi ini. Tapi bukan hukum Al-Quran. Kalau hukum Al-Quran, Pak Guru wajib berwudu. Nah, gitu. Beda. Sama juga dengan hukum ini tadi. Makanya saya katakan terjadi khilaf. Maaf, Ustadz, aku kalau tak nonton film itu, tak bisa kami. Kata dia. Tak ada semangat, kata dia. Kalau nonton itu gairah, kata dia. Jadi doping, katanya. Nah, itu wallahu a'lam, saya enggak malah saya membahas ini udah ada plus. Ah, itu agak payah. Ah. Bukan impossible. Nanti takutnya saya kurang dewasa menceritakan itu. Saya yang kurang dewasa. Bapak Ibu kan udah apalah. Jadi maksudnya kurang dewasa tadi, takut saya kebablasan ceritanya. Karena kadangkala orang perlu itu menjadi sebagai doping dia. Oh, tak tontonnya itu enggak apa, enggak ada hasrat dia. Sama dengan kadangkala beli obat, entah jamu lah, entah pasak bumi, entah pasak gunung, pasak langit, segala pasak-pasak. Ini begitu. Wallahu a'lam. Ya, yang penting hal begitu, khawatirnya kita kalau memandang yang lebih cantik, pasangan kita tuh hilang. Yang terbayang kita tuh yang lebih cantik. Yang di situ artis. Kan artis tuh yang dipandang tuh. Artis itu. Jadi dia segala macam metode itu yang mau buat sama pasangan awak. Mati kita. Yang model rolling-rolling, yang model terbang, yang model menerkam, tak akan mungkin. Kawan tuh udah patah pinggang ya. Yang model menjengongkong. Pokok begitulah. Ini yang gawat nih Pak Guru adalah yang masih jomblo belum menikah. Dengan cerita ini poning dia. Udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, mau menikah. Wah, berarti dari pertemuan yang lalu, inilah baru kabul doa. Wah, kan ada dulu pertemuan itu. Gitu.